Ya, sekali lagi judulnya transformasi tubuh darah daging menjadi tubuh kemuliaan. Ini merupakan satu pekerjaan berat, saudaraku, di mana di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh. Jadi di akhir zaman akan ada orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh, melainkan tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dan saat itu terjadi, maka harus terjadi transformasi dari tubuh jasmani, dari tubuh darah dan daging yang penuh dengan cacat celah ini kepada tubuh rohani, tubuh spiritual yang luar biasa. Inilah yang saya sebut dengan transformasi tubuh darah daging menjadi tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, di dalam kitab Wahyu ini tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan transformasi tubuh dari tubuh darah daging menjadi tubuh kemuliaan ini, tokoh-tokohnya disebut sebagai malaikat-malaikat sidang. Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20, kemudian Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Tokoh-tokoh yang akan membimbing jemaat-jemaat akhir zaman untuk mengalami transformasi tubuh darah daging menjadi tubuh kemuliaan yang dahsyat. Ini mereka disebut malaikat sidang. Disebut juga 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Disebut juga 7 guru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini satu pekerjaan yang tidak ringan, satu pekerjaan yang berat, baik bagi orang-orang yang menjadi pelaksana, tokoh-tokoh kegerakan ataupun jemaat-jemaat yang terprogram oleh Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan di akhir zaman ini. Jadi mengubahkan tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan, ini sesuatu yang tidak mudah, dan ini melalui perjuangan yang berat. Dan ini hanya akan bisa dipahami oleh orang-orang yang mau rendah hati. Saudara, kalau orang yang merasa sombong, sudah tahu, sudah mengerti, nanti tidak akan tahu hal ini, bahwa di akhir zaman akan terjadi satu transformasi luar biasa. Bukan kepada 1-2 orang, tetapi kepada sekumpulan orang banyak, orang-orang yang dipilih Tuhan, yang disebut mempelai wanita, anak domba Allah. Mengubah sel-sel tubuh yang fana ini menjadi sel-sel energi spiritual yang luar biasa. Saudara, di akhir zaman akan ada sekelompok besar orang banyak yang akan dikaruniai Tuhan kemampuan untuk melakukan transformasi dari bentuk tubuh darah daging ini menjadi tubuh kemuliaan. Saudara, pada umumnya ini semua orang ini akan mati. Ini pada umumnya ya saudaraku, pada umumnya sebagian besar ini orang akan mati, dan baru kemudian di akhir zaman akan mengalami transformasi menjadi tubuh kebangkitan. Dan ini memakan waktu yang cukup lama, dari dia mati kemudian dibangkitkan, itu memakan waktu yang cukup lama. Bisa puluhan tahun atau bahkan juga ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Itulah sebabnya saudaraku, manusia pada umumnya itu takut dengan yang disebut dengan kematian, ya saudaraku. Jadi manusia itu takut dengan kematian karena ketika dia harus mengalami transformasi ini, betul-betul tubuhnya harus mati. Saudara, kemudian menunggu puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun untuk dibangkitkan lagi. Itulah sebabnya manusia itu pada sifat dasarnya adalah takut mati. Saudaraku, meskipun ada orang yang bilang nggak takut, saudaraku, tapi sebetulnya takut karena dia akan mengalami fase yang disebut, saudaraku, fase perubahan ketika tubuh darah daging menjadi tubuh kemuliaan. Ini pada orang umum ini bisa puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun untuk bisa diubahkan.
Ya, serak ya saudaraku, bukan sakit, ini serak saudaraku. Jadi itulah sebabnya manusia itu pada umumnya takut dengan kematian, karena saudaraku, jarak antara dia mati dengan ketika dia dibangkitkan itu memakan waktu yang lama. Ada yang puluhan tahun, yang mungkin meninggal pada saat-saat ini saudaraku, ada yang ratusan tahun. Itu para saudaraku orang-orang kudus di abad-abad terdahulu. Kemudian ada yang ribuan tahun, itu orang-orang kudus pada zaman Yesus, pada zaman sebelum Yesus. Saudaraku, itulah sebabnya secara daging manusia itu memang takut dengan kematian. Kemudian saudaraku, ini ada beberapa orang yang berhasil melalui fase transformasi ini secara langsung. Alkitab mencatat tokoh itu seperti Henokh, kemudian Elia. Saudaraku, mereka diangkat oleh Tuhan dan tidak mengalami fase kematian. Nah, ini nanti yang akan kita capai di dalam kegerakan kitab Wahyu, di dalam kegerakan saudaraku akhir zaman yang dahsyat ini. Kalau dahulu yang bisa melakukan ini adalah Henokh dan Elia. Ini Henokh diangkat itu di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kemudian Elia diangkat itu 2 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga sampai dengan 11. Saudaraku, jadi ada orang-orang khusus yang tidak mengalami fase kematian. Dan ini nanti yang akan kita upayakan di akhir zaman, yang akan kita kejar di akhir zaman. Kemudian saudaraku, ada pribadi dahsyat yang bisa mengalahkan alam maut itu dalam hitungan hari, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengalahkan alam maut, mengalahkan kuasa maut itu selama 3 hari. Kalau sudah membaca di dalam Matius pasal 28, pasal 27 sampai dengan 28. Kemudian ada lagi yang mayatnya tidak bisa ditemukan. Ini seperti Musa. Saudaraku, ini ditulis di dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ini mayat Musa itu tidak pernah diketemukan. Saudaraku, ini satu misteri. Kenapa sampai seperti itu, saudara? Karena Musa ini termasuk tokoh yang dahsyat. Jadi yang pertama tadi, kelompok orang-orang yang enggak mengalami kematian itu Henokh, Elia. Kemudian akan ada terjadi di akhir zaman, yaitu orang-orang yang mencapai standar kualitas tertentu yang mereka disebut mempelai, wanita anak domba. Kemudian pada umumnya ini semua orang itu akan mati dan akan memakan ratusan atau ribuan tahun sampai dia dibangkitkan. Oleh karena itu orang takut mati. Kemudian ada pribadi dahsyat yang bisa mengalahkan alam maut itu dalam hitungan hari, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tertulis dalam Matius pasal 27 dan pasal 28. Kemudian ada pula ini orang luar biasa, tokoh luar biasa yang mayatnya itu tidak pernah diketemukan. Kita akan baca Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6. Saya mohon Pak Rudi membacakannya. Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6. Dan dikuburkannya dia di satu lembah di tanah Moab di tetangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Amin. Silakan duduk. Jadi mayat Musa itu, saudaraku, raib, hilang. Kenapa begitu, saudaraku? Surat Yudas menuliskan bahwa mayat Musa itu jadi rebutan antara iblis dan Mikael, pemimpin besar malaikat. Yuk kita akan baca Yudas pasal 1 ayat 8 dan 9. Pak Rudi bacakan Yudas 1 ayat 1 pasal saja ya. Jadi Yudas 8 dan 9. Namun demikian orang-orang yang bermimpi mimpinya ini juga
mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Amin. Saudaraku, jadi mayat Musa itu sampai sekarang tidak diketemukan. Kalau ada orang yang bilang menemukan kuburan Musa, itu pasti sesuatu yang tidak benar, karena Alkitab dari dua kesaksian, baik di Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6, kemudian Yudas pasal 1, Yudas 1 ayat 8 dan 9, itu memang mayat Musa itu menjadi rebutan antara iblis dan Mikael. Saudaraku, jadi demikian, ini sebagai pendahulunya bahwa ada beberapa orang, ini sekelompok orang besar yang akan dikaruniai Tuhan untuk hidup sampai Tuhan datang. Ini zaman dahulu sudah ada, ini Henok dan Elia. Kemudian kalau orang pada umumnya itu akan mati, saudaraku, kemudian mengalami satu tubuh kebangkitan, tubuh supranatural itu setelah dia bangkit. Makanya orang takut ya, saudaraku, kalau dengan kematian itu. Tapi saudara, andai kata saudara seperti Tuhan Yesus itu gimana? Misalkan ditanya, kamu mati tapi nanti 3 hari lagi bangkit, takut enggak kira-kira saudaraku? Ya saudaraku, jadi seperti itu saudaraku. Manusia itu memang takut dengan kematian, karena kematian itu panjang prosesnya, dan nanti baru akan dibangkitkan setelah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ini yang akan terjadi di akhir zaman, saudaraku, yang segera akan kita sambut, di mana kita berusaha untuk mencapai target ini. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 56. Saya mohon Pak Rudi bacakan 1 Korintus 15 51 sampai 56. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sampai di sini cukup. Jadi di akhir zaman ini akan ada satu rahasia. Ini satu rahasia. Makanya yang diberitahu juga orang-orang khusus. Kita tidak akan mati semuanya. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Saudaraku, ini yang akan kita capai di dalam kegerakan kitab Wahyu ini. Kemudian nanti syaratnya seperti apa supaya tubuh kita yang begitu fana, penuh cacat celah ini bisa mengalami transformasi yang begitu dahsyat. Sel-sel tubuh kita yang merupakan darah dan daging ini nanti akan berubah, bertransformasi menjadi tubuh kekal, menjadi tubuh yang penuh kemuliaan Tuhan. Ini nanti seperti apa, saudara? Nanti kita akan pelajari karakter dari Henok, kemudian karakter dari Elia. Saudaraku, mereka orang-orang yang pernah dan bisa melakukan hal ini. Kita akan baca kalau satu kesaksian tadi di dalam ayat, saudaraku, di dalam 1 Korintus. Kemudian kita akan baca juga dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Saya mohon Pak Rudi bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya, terus Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menausur Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. amin. Saudaraku, jadi tadi ada satu kesaksian di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56 bahwa di akhir zaman satu rahasia ini, saudaraku, satu rahasia yang disampaikan oleh Paulus, di akhir zaman itu akan ada sekumpulan orang besar, orang banyak yang tidak mengalami kematian tubuh tetapi diubahkan. Kemudian di Tesalonika ini ditegaskan lagi, saudaraku, dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, sesudah itu yang kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi kita suatu saat akan bisa mengalami hal seperti ini kalau kita mencapai kriteria rohani yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita akan bisa seperti Elia, kita akan bisa seperti Henok. Saudara, kita diubahkan. Tubuh kita mengalami transformasi dari tubuh yang penuh cacat celah ini kepada tubuh yang penuh kemuliaan. Saudaraku, kemudian cara supaya tubuh kita ini bertransformasi dari keadaan hidup-hidup kepada tubuh kemuliaan, ini bukan cara yang mudah. Oleh karena itu kita perlu belajar manajemen tubuh sebagai bait suci. Kita mengatur segenap organ tubuh kita ini untuk memiliki sifat dan karakter bait suci Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita memiliki sifat dan karakter bait suci Allah ini, saudaraku, dalam keseharian kita menerjemahkan kemauan Roh Kudus itu dalam setiap gerakan, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Maka saudara nanti akan menjadi orang-orang yang bisa diharapkan untuk mengalami transformasi besar-besaran di akhir zaman ini. Saudara, kalau musik itu ada ritme, ada iramanya, ada musik dangdut, saudaraku, jogetnya kalau dangdut itu ya tentunya lenggak-lenggok, saudaraku. Kemudian ada lagi musik gambus, saudaraku, itu ada iramanya, jogetnya juga sendiri, saudaraku. Di sini kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dalam diri saudara, saudara juga akan memiliki satu perbuatan, satu aktivitas yang menunjukkan bahwa saudara itu penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus itu gimana, toh, saudaraku? Apa yang lenggak-lenggok, saudaraku? Yang seperti orang menari, kalau ada musik dangdut itu orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku. Apa yang seperti itu? Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dalam Galatia 5 dikatakan dia memiliki buah Roh Kudus. Bisa saudara baca ya, Galatia pasal 5, dicari di sana. Di sana orang yang positif di dalam dirinya ada Roh Kudusnya itu ada tandanya. Memiliki buah-buah Roh Kudus. Nah, orang-orang yang nanti akan diprogram oleh Tuhan supaya tidak mengalami kematian tubuh itu orang yang di dalam hidupnya memiliki buah-buah Roh Kudus. Gerakan-gerakan tubuhnya itu mencerminkan gerakan-gerakan Roh Kudus. Saudaraku, seperti tadi saya sampaikan, kalau musik berirama dangdut itu ya goyangannya begitu, saudaraku. Musik rohani yang berirama dangdut juga ada ya, saudaraku, dan itu bagus. Saudara bisa bergoyang-goyang, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus, tapi jangan overacting juga. Kemudian saudaraku, ngeblak macam-macam, saudaraku, dan menjadi tidak sopan. Karena Roh Kudus itu sopan, saudaraku. Kalau sudah penuh Roh Kudus, meskipun iramanya dangdut ya dangdut yang sopan, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi demikian, saudaraku. Jadi cara supaya tubuh kita ini bertransformasi dari keadaan hidup-hidup kepada tubuh kemuliaan, ini pekerjaan berat. Maka berulang kali di dalam kitab Wahyu, tokoh-tokoh yang dipakai itu disebut sebagai 7 malaikat. Karena mereka itu menghubungkan dunia manusia
dunia lahiriah ini kepada dunia supranatural. Dunia badan manusia ini dibimbing untuk memiliki tubuh kemuliaan, memiliki tubuh astral. Maka tokoh-tokohnya disebut sebagai 7 malaikat sidang. Malaikat sidang jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira sampai dengan Laodikia itu. Saudaraku, jadi baik Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis sampai Laodikia itu bukan merupakan arti letterlek, tapi itu karakter ya saudaraku. Ada jemaat itu yang karakternya Efesus, ada yang karakternya Smyrna sampai Laodikia itu. Jadi itu karakter saudaraku, dan seluruh karakter jemaat di akhir zaman ini akan dibimbing oleh tokoh-tokohnya yang disebut sebagai 7 malaikat sidang. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Saudaraku, kita akan belajar mengenai transformasi tubuh fana supaya bisa langsung diubah dalam tubuh kemuliaan. Karena kitab Wahyu ini segera digenapi dan ini waktunya sudah genap, sudah dekat. Saudaraku, dan waktunya sudah dekat. Dan segala daya yang kita lakukan itu kita dasarkan, kita alaskan kepada kekuatan korban Kristus. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang sudah bisa melakukan transformasi tubuh dari tubuh jasmani langsung kepada tubuh spiritual. Kita akan belajar pertama dari Henok, saudaraku. Ini Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai 24. Ya, dibacakan Pak Rudi. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Cukup. Jadi Henok itu, saudaraku, disebut di sini Henok itu bergaul dengan Allah. Saudaraku, ini orang yang pertama diangkat ya saudaraku, diangkat. Dia tidak ditemukan lagi, saudaraku. Ini Henok ini orang yang hidup bergaul dengan Allah. Di sini di ayat 22 dikatakan, dan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Bergaul, saudaraku, bergaul dengan Allah. Bergaul itu apa, toh saudaraku? Bergaul itu memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki hubungan yang begitu privat. Dan lebih tepatnya lagi, ini kalau ada hubungan cinta ya saudaraku. Jadi Henok itu cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan, dan Tuhan juga cinta kepada Henok. Itulah bergaul, saudaraku. Jadi bergaul ini suasana kedekatan, saudaraku, yang didasarkan karena cinta. Jadi Henok itu bergaul dengan Allah. Bergaul itu hubungan yang sangat erat, sangat privat. Lebih tepatnya lagi, ini merupakan hubungan cinta Henok dengan Allah. Jadi orang yang nanti diharapkan di akhir zaman ini untuk bisa mengalami keubahan, transformasi dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh astral, tubuh supranatural, yang di dalam Wahyu pasal 12 itu nanti ketika itu terjadi disebut harpazo. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku, itu orang-orang yang bergaul dengan Allah. Bergaul itu sangat dekat, sangat intim, saudaraku, dan saling mencintai. Henok mencintai Allah, Allah mencintai Henok. Saudara juga harus belajar berupaya demikian supaya saudara ini mencintai Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga,
Dan Tuhan Yesus juga mencintai saudara, mempelai wanitanya. Ya saudaraku, jadi kata bergaul ini sangat bagus ya saudaraku, kalau diterapkan kepada orang yang saling mencintai. Misalkan Pak Rudi bergaul sangat rekat dengan Bu Ruti, itu ya bagus karena suami istri bergaul ya saudaraku, intim. Tapi kalau misalkan saya bergaul dengan Pak Rudi itu ya ini laki-laki sama laki-laki, kurang begitu. Ya ini bisa, tapi bergaul dalam arti umum saudaraku, tapi ini bergaul dalam arti khusus. Saudaraku, artinya memiliki satu hubungan yang begitu dekat, hubungan cinta antara Henok dengan Allah dan Allah dengan Henok, saling mencintai. Jadi orang yang akan diangkat, orang yang akan mengalami transformasi tubuh itu orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus dan dicinta Tuhan Yesus Kristus. Sekarang apakah saudara ini sudah mencapai satu karakter ini? Saudara cinta Tuhan? Mungkin saudaraku, kita semua bilang cinta Tuhan, tetapi apakah Tuhan mencintai kita? Itu penilaian Tuhan saudaraku, penilaian Tuhan. Penilaian Tuhan itu berdasarkan sudut pandangnya Tuhan. Jadi orang yang akan mengalami harpazo, orang yang akan mengalami transformasi dari kondisi tubuh jasmani menjadi tubuh spiritual yang dahsyat, itu adalah orang-orang yang cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian juga Tuhan Yesus cinta kepada orang tersebut. Saudaraku, maka di akhir zaman Tuhan itu tampilnya sebagai mempelai pria. Mempelai pria yang datang kepada mempelai wanitanya. Kalau mempelai pria itu datang, saudaraku, mengenai waktu, hari, bulan, tanggal, saudaraku, tahun kedatangannya, Tuhan pasti kasih tanda. Seorang suami mempelai pria itu kalau bepergian, saudaraku, dia pasti mengasih tanda pada istrinya. Ma, aku akan pulang nanti jam 2 malam. Pasti dikasih tanda. Saudaraku, tapi kalau anak kecil enggak, saudaraku. Anak kecil, orang kekristenan yang masih kanak-kanak rohani tidak dikasih tahu, dibiarkan tidur aja. Yang dikasih tahu itu mempelai. Makanya kita melalui pengajaran kitab Wahyu, kita paling tidak memiliki tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saat ini kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau saudara menyimak skema dari kitab Wahyu yang sudah kita pelajari bersama, saudaraku, saudara akan mengerti bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Dan kita harus siap-siap mempersiapkan diri seperti Henok, mencintai Tuhan. Tuhan juga cinta kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan bergaul dengan Allah ini sangat beda dengan bergaul dengan duniawi, pergaulan duniawi. Makanya ada film judulnya Pergaulan Bebas, saudaraku. Itu pergaulan duniawi, saudaraku. Itu pergaulan yang keliru, membuat orang jauh, nanti akan terseret kepada arusnya antikris di akhir zaman, saudaraku. Maka kita harus memiliki pergaulan dengan Allah. Kita jangan sampai memiliki pergaulan bebas, saudaraku. Kita harus memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Jangan memiliki pergaulan kepada dunia, pergaulan duniawi. Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai 5. Saya mohon dibacakan. Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Saudaraku, jadi di sini dikatakan bahwa persahabatan, pergaulan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat, bergaul intim dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya apa? Bukan berarti saudara nggak boleh bergaul dengan saudaraku,
berteman dengan orang-orang duniawi, tapi jangan sampai itu mempengaruhi karakter hidupmu. Karakter hidupmu menjadi karakter duniawi yang penuh dengan keinginan hawa nafsu daging. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu keinginan daging, ada 15 keinginan daging di sana. Tidak usah saya bacakan, sudah baca sendiri. Ada 15 keinginan daging, dimana kalau itu dipenuhi keinginan daging, maka saudara menjadi lekat kepada dunia. Saudara tidak bisa mengalami harpazo, saudara tidak akan bisa mengalami apa yang dialami oleh Henok. Saudara tidak akan bisa mengalami apa yang dialami oleh Elia, karena saudara terikat dengan hawa nafsu. Saudaraku, di sini dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh Tuhan yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan itu juga cemburu ya saudaraku. Memang ayat-ayat itu kadang paradok ya. Dalam satu ayat Paulus mengatakan kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu. Tetapi ini di dalam Yakobus 4 ayat 4 sampai 5 ini ternyata roh Allah yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Cemburu apa saudaraku? Cemburu supaya umatnya itu melakukan kekudusan, supaya umatnya menjaga dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Jadi Tuhan juga cemburu ya saudaraku, dengan cemburu ilahi. Saudaraku, jadi kita harus paham akan hal ini. Jadi pertama ini kita harus bergaul dengan Allah. Allah mencintai kita, kemudian kita juga mencintai Allah. Kita mencintai Yesus, Yesus juga mencintai kita. Itu kehidupan Henok yang dilakukannya selama bertahun-tahun, ratusan tahun. Saudara, dalam hidup kita juga harus belajar akan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama, orang yang bergaul dengan Allah, memiliki hubungan intim dengan Allah, mencintai Allah, dan Allah pun mencintai dia. Kemudian yang kedua, orang yang akan mengalami transformasi tubuh itu adalah hamba-hamba yang taat. Ini digambarkan dengan saudaraku oleh Elia, saudaraku, yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 7 sampai 24. Kemudian ketika Elia itu diangkat itu 2 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 11. Kita akan coba baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya mohon dibacakan. Elia di tepi sungai Kerit. Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Amin. Cukup. Ini Elia adalah sosok hamba yang taat. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk pergi, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ini Elia ketika mendapat perintah itu, ia langsung pergi, saudaraku. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Nah, Elia itu nggak mau bantah-bantahan sama Tuhan, saudaraku. Taat. Orang yang akan mengalami transformasi tubuh itu orang-orang yang taat, saudaraku. Kadang taat itu, saudaraku, tanpa, bahkan apa yang kita belum tahu, kalau kita diberitahu oleh Tuhan itu kadang kita harus taat, saudaraku. Suatu ketika saya itu, ya saudaraku, ada perintah dari Roh Kudus
Peter, ayo pergi ke Gelaga. Nah, saudaraku, ternyata ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan di sana. Kemudian Tuhan juga kirimkan berkat yang luar biasa di luar dugaan saya. Saudaraku, seperti itu. Kadang-kadang Tuhan itu menyuruh seseorang itu seperti, saudaraku, apa yang kita nggak paham. Kita melakukan sesuatu yang kadang kita belum paham, tapi kalau kita taat, saudaraku, karena firman Tuhan itu segala sesuatu yang sulit dipahami. Kalau Tuhan itu begitu mudah dipahami, maka Tuhan tidak dahsyat. Tetapi karena Tuhan itu begitu sulit dipahami, saudaraku, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu dahsyat. Seperti ketika ini, saudaraku, Elia ini disuruh, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Elia enggak ratakon meneh, tenan wa Tuhan nek burung gagak ngenai panganan aku, saudaraku. Elia enggak tanya seperti itu, wes taat manut sama perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, saudara taat, saudara akan mengalami seperti yang dialami Elia. Burung gagak pun akan diperintah kepada saudara untuk menjadi saluran berkat, mencukupi saudara. Ini yang kedua, kehidupan yang taat. Ayat yang ke-6 dari 1 Raja-Raja 17 tadi belum dibaca ya, ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin, cukup. Jadi betul seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa ternyata burung-burung gagak itu membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia ini hamba yang taat. Saudara juga harus belajar, kita semua belajar menjadi hamba yang taat. Sekalipun kadang satu perintah itu kita terima, kita belum tahu maksudnya. Apa iya burung gagak kok ngewehi aku roti dan daging? Ini kan mustahil, saudaraku. Ini sesuatu yang enggak masuk akal. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, yang tidak masuk akal itu akan terjadi. Itulah Tuhan yang dahsyat. Makanya yang tidak masuk akal pun nanti akan terjadi. Tubuh saudara yang penuh, mungkin banyak sakit penyakit, ada yang sakit ginjal, sakit paru-paru, saudaraku, berbagai kelemahan, penyumbatan pembuluh darah. Kalau saudara betul-betul taat kepada firman Tuhan, itu akan mengalami transformasi. Saudara akan diubahkan, diproyeksikan oleh Tuhan menjadi mempelai yang nantinya akan diangkat hidup-hidup pada saat Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, itu yang dinyatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 51 tadi. Ini rahasia. Saudaraku, rahasia yang akan dipahami oleh orang-orang khusus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ketaatan Elia yang pertama, saudaraku. Kemudian ketaatan selanjutnya kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dan 10, baru dibacakan. Satu Raja-Raja 17 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Amin. Sampai di sini. Jadi ini yang kedua, ini ketaatan Elia. Sudah ketika disuruh ke Sarfat, bahwa di sana nanti dia akan menemukan seorang janda yang akan memberi makan kepada Elia. Ini Tuhan yang mengatakannya. Kenapa yang memberi makan ini justru janda Sarfat, bukan orang kaya atau mungkin Isabel yang kaya raya, istrinya Raja Ahab? Justru Tuhan malah pilih
janda yang miskin, yang hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak, kalau sudah membaca dalam kisah selanjutnya itu, saudaraku. Tetapi karena ketaatan Elia, saudaraku, ini Elia diberkati, dicukupi berkat makan minumnya. Janda Sarfat pun terpelihara dari masa kelaparan. Saudaraku, jadi ketaatan itu luar biasa. Sesuatu yang belum kita lihat, tetapi ketika Elia disuruh untuk ke Sarfat ini, dia pun belum melihat, hanya manut, taat. Saudaraku, jadi ketaatan ini penting, saudaraku, sangat penting. Apalagi ketaatan yang sesuai dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, itu harus saudara kerjakan. Kalau saudara ingin menjadi mempelai, saudara ingin mengalami transformasi tubuhmu ingin disembuhkan dari berbagai macam penyakit, saudara harus taat. Kalau itu suara firman dan suara Roh Kudus. Saya tadi sedikit tersentil di hati saya ketika ada yang bersaksi tadi, digerakkan untuk berbakti di tempat ini, yaitu taat suara Roh Kudus berarti akan mendapatkan satu pesan. Kalau taat dengan suara Roh Kudus, itu pasti semuanya akan dibuat mudah jalannya oleh Tuhan, semua akan dicukupi oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati dan masa depannya diberkati oleh Tuhan, bukan satu kebetulan, sudah diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketaatan. Kalau yang pertama tadi, bergaul intim dengan Tuhan, cinta kepada Tuhan, Tuhan juga cinta kepada Henokh. Kemudian yang kedua ini, hamba yang taat. Sekalipun kita nggak tahu, disuruh Tuhan sesuai dengan firman dan roh itu begini, itu untuk apa, itu kadang kita nggak tahu. Tapi maksudnya, saudaraku, itu nanti Tuhan akan menyatakan kuasanya, termasuk nanti di akhir zaman ketika Tuhan mentransformasikan badan saudara yang hina menjadi badan yang penuh kemuliaan, tubuh astral, tubuh kebangkitan yang luar biasa. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kalau sudah taat di dalam kegerakan kitab Wahyu ini, sudah nanti akan bisa mencapai hal itu. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, tanda-tanda zaman sudah semakin nyata, saudaraku. Jadi kalau sudah taat di dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, nanti saudara akan dibawa oleh Tuhan kepada harpazo ini, saudaraku, kepada transformasi luar biasa, transformasi berkatmu, transformasi kesembuhanmu. Jadi saudara nggak begini-begini terus, saudara akan diberkati, saudara akan berkembang, diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Yang sakit itu akan disembuhkan, bukan janji palsu, saudaraku. Yang kekurangan akan diberkati, mengalami transformasi. Bahkan puncaknya kalau saudara taat dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara akan dibawa oleh Tuhan itu melakukan sesuatu yang luar biasa, mengalami sesuatu yang luar biasa. Badanmu akan ditransformasikan menjadi badan kemuliaan, tubuh kemuliaan, tubuh astral. Luar biasa, saudaraku, nggak main-main pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Oleh karena itu, pemimpin kegerakan kitab Wahyu ini Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20 menyatakan diri sebagai imam besar agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu. Jadi lewat kegerakan kitab Wahyu kita akan jangkau bangsa-bangsa. Sekalipun sekarang karena pandemi ya, yang kebaktian jadi seperti sedikit karena mengikuti protokol kesehatan, taat, saudaraku, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi nanti, saudaraku, meskipun demikian, melalui virtual, melalui media, saudaraku, maka kegerakan ini akan menjangkau bangsa-bangsa. Kita akan mengalami transformasi yang luar biasa kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita memiliki hubungan intim, kita bergaul intim dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ketika Elia diangkat, 2 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 11. Pak Rudi bacakan 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dan 12 saja. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya.
Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggukannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Amin, cukup. Jadi ini akibat ketaatan Elia, ini Elia akhirnya diangkat, saudaraku. Kalau dia diperintah oleh Tuhan ke satu tempat akan dipelihara oleh burung, itu perintah yang mustahil, saudaraku. Tapi Elia taat. Akhirnya Elia diberkati. Ketika Elia disuruh ke Sarfat, di sana nanti akan Tuhan persiapkan seorang janda untuk memberi makan dan minum, saudaraku. Elia taat tanpa banyak tanya, saudaraku. Lewat ketaatan itu akhirnya, saudaraku, pribadi Elia, karakter Elia ini terdidik. Taat kepada suara firman dan Roh Kudus, akhirnya dia bisa mengalami transformasi tubuh yang luar biasa. Jadi yang pertama tadi seperti Henok itu karena dia bergaul intim, saudaraku. Kemudian yang kedua ini orang-orang yang taat, yang akan mengalami transformasi tubuh. Bukan hanya transformasi tubuh ketika Tuhan Yesus datang, transformasi saat ini, transformasi berkat. Sudah mungkin bertanya, kok Pak Peter berkata demikian? Yuk kita akan lihat bersama-sama. Kalau sudah taat dengan firman dan Roh Kudus, berkatmu pun akan diubahkan oleh Tuhan, mengalami transformasi yang luar biasa. Sakit penyakitmu pun akan dijamah Tuhan, mengalami transformasi yang luar biasa. Saudara saya ketika mau menyampaikan firman ini tadi ada satu tertekan berat, ya saudaraku. Kuasa kegelapan tidak senang kalau saya menyampaikan hal ini, saudaraku. Tapi setelah menit ke 10 dan selanjutnya itu sudah menjadi ringan, saudaraku. Jadi kalau saudara itu memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan, tidak memiliki pergaulan dengan dunia yang memabukkan, menyesatkan, saudaraku, pergaulan dunia yang membuat saudara itu jatuh dalam keinginan dosa, maka saudara akan mengalami transformasi seperti Henok. Kalau saudara itu taat dengan suara Roh Kudus, Roh Kudus itu tentunya kalau berbicara pasti sesuai firman. Jadi nggak ada Roh Kudus ngomong tidak sesuai firman, itu nggak ada. Roh Kudus kalau bicara pasti sesuai firman. Karena itu nanti di Wahyu pasal 12 itu merupakan 2 sayap burung nasar besar yang membuat saudaraku, tubuh yang bertransformasi tadi mampu veugo, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudaraku, sesuatu yang dahsyat itu ternyata didasari oleh pertama pergaulan yang intim dengan Tuhan, kemudian yang kedua, saudaraku, didasari oleh ketaatan kepada suara firman dan Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti sesuai firman, firman itu pasti sesuai Roh Kudus. Saudaraku, kalau ada sudah sinkron sedemikian, ada perintah yang sinkron sedemikian, saudara taat, lihatlah, saudara akan mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidupmu. Sakitmu disembuhkan, berkatmu itu, saudaraku, akan dibuat Tuhan secara ajaib luar biasa, seperti ketaatan Elia ini tadi, seperti ketaatan janda Sarfat juga dipelihara ketika 3,5 tahun masa kelaparan besar, orang-orang semuanya kesulitan, janda Sarfat malah melimpah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi untuk bisa mengalami transformasi tubuh darah daging langsung menjadi tubuh kemuliaan, ini kita harus meneladani Henok yang bergaul intim dengan Allah, bergaul intim dengan Allah. Saudara, kemudian yang kedua, kita harus meneladani Elia yang taat tanpa syarat kepada perintah firman dan Roh Kudus. Jadi kalau ada perintah firman dan Roh Kudus, itu taati, saudara akan mengalami transformasi dalam berkatmu, di dalam kesembuhanmu, bahkan transformasi luar biasa di akhir zaman ketika tubuhmu nanti, sel-sel tubuhmu itu diubahkan menjadi tubuh astral, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini, kita supaya bisa diangkat
mengalami transformasi tubuh darah daging langsung menjadi tubuh kemuliaan, kita harus mengalahkan atau merobek keinginan daging dan hawa nafsu. Galatia 5:19-21. Mohon dibacakan Pak Rudi. 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudaraku, jadi kita selain kita memiliki karakter seperti Henokh yang bergaul intim dengan Allah, kemudian seperti Elia yang taat, kita juga harus merobek tirai daging, keinginan hawa nafsu daging. Galatia pasal 5 ayat 19-21. Saudaraku, sebelum badan manusia itu dirobek karena sakit penyakit dan harus mati, maka sudah robek dulu keinginan nafsumu, amarahmu itu, saudaraku. Karena kalau seseorang itu menuruti amarah terus, akhirnya darah tinggi. Manusia menuruti keinginan makan yang lezat-lezat terus, daging-dagingan terus, saudaraku, akhirnya kolesterol. Jadi hawa nafsu itu harus dikendalikan. Saya catat di sini ada 15 keinginan hawa nafsu yang harus kita robek kalau kita nanti ingin mengalami transformasi itu. Yang pertama di sini perbuatan daging yang harus kita robek itu. Yang pertama itu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Jangan cabul, saudaraku. Menjadi orang yang ingin diangkat mempelai wanita anak domba itu jangan cabul. Kalau lihat film biru, saudaraku, wah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau melihat YouTube-nya Pak Peter itu, nanti sajalah, saudaraku. Ya lihatlah, saudaraku, dari channel ini sudah mendapatkan berkat. Saudaraku, lihat, jangan melihat yang cabul-cabul, lihatlah kemuliaan Tuhan. Saudaraku, pakailah tubuhmu itu tuh kemuliaan Tuhan. Kemudian kecemaran itu hampir sama dengan percabulan, hanya skopnya lebih luas. Kemudian hawa nafsu, seperti tadi saya katakan, dikit-dikit marah, dikit-dikit, saudaraku, menuruti keinginan, amarah, disenggol di jalan, dikit marah, berkelahi, rugi sendiri. Nanti di jalan berkelahi, pukul-pukulan, giginya rontok 2. Rugi enggak, saudaraku? Kan rugi ya, saudaraku. Jadi sudah jangan mudah emosi. Kalau sedang marah itu tahan, mulut ditutup. Kalau sedang marah itu saudara luapkan dalam ucapan mulut, nanti jadinya bertengkar. Kalau sudah bertengkar nanti sering jadi berkelahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hawa nafsu. Kemudian penyembahan berhala, ini berulang saya sampaikan, berhala saat ini itu bukan berupa patung ya, saudaraku. Kalau patung itu mudah, ada patung yang isinya mungkin kuasa kegelapan, dibestrap dalam nama Yesus, dihancurkan, sudah hilang. Tapi kalau berhala itu sekarang berwujud kekayaan, saudaraku, harta. Orang yang memberhalakan harta, saudaraku, duitnya itu disusupi, saudaraku, kuasa kegelapan. Mungkin duitnya banyak sekali, saudaraku, tapi disusupi kuasa kegelapan. Saudaraku, apa orang akan berani ngomong, bakar saja, hancurkan saja? Saudaraku, apa berani? Saya kasih tahu saudara, iblis itu sekarang menyusupnya bukan di pohon. Ngapain di pohon? Kurang kerjaan, saudaraku. Iblis juga nyusup nggak di patung, ngapain itu, saudaraku? Yang dituju oleh iblis itu manusia. Yang akan dirusak oleh iblis itu manusia. Ngapain iblis di pohon, coba, saudaraku? Makanya saya nggak takut. Di pohon manapun, paling angker manapun, nggak takut saya, saudaraku. Sungguh, saudaraku, saya nggak takut. Iblis itu sekarang bertahtanya di kota besar yang di dalam kitab Wahyu pasal 17, pasal 18 disebut Babel besar. Di sana bersembunyi roh-roh najis. Sudah bisa membaca di dalam Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 18.
dan segala macam roh-roh najis itu di sana. Ngapain coba saudaraku iblis itu di pohon? Mau nakut-nakutin malah lucu, malah ketawa saudaraku. Sungguh saudaraku, ditakut-takutin kayak gitu saya tidak takut saudaraku. Yang saya risih itu kalau ada ular di situ, ada ular, ada kalajengking. Nah itu yang membuat saya nggak mau. Saudaraku, saya disuruh, ayo coba Pak Peter kalau memang nggak takut sama setan, ayo kamu di bawah pohon, di itu yang angker sekali. Saya nggak takut. Yang saya nggak mau itu nanti kalau ada itu seperti kalajengking, ada ular lah, itu kan kalau gigit ya, kalau kita nggak penuh hikmat ya nggak baik juga. Jangan mencobai lantaran ada firman, meskipun memegang ular nanti kamu nggak apa-apa, terus kita megang ular belang digigit ya saudara, KO juga saudaraku. Harus penuh hikmat. Kalau tidak perlu ya jangan dilakukan. Orang nantang, katanya orang Kristen tuh pegang ular nggak apa-apa, minum racun nggak apa-apa, terus suruh minum racun lah, ngapain? Nggak ada perlunya. Kecuali kalau kita diracun orang, ada ular nggak sengaja gigit saya. Saudara, saya pernah, saudara, di satu ketika saya itu jauh dari Tuhan, saudaraku, saat saya seperti seperti Nabi Yunus keluar dari, saya nggak mau Tuhan-Tuhanan, ternyata Tuhan bohong sama saya. Saya itu digigit ular belang kaki saya, dan saya nggak mati, saudaraku. Diberkati Tuhan, hidup sampai saat ini, bahkan memberitakan kitab Wahyu, memberitakan tabernakel sampai saat ini. Saudaraku, kalau memang kejadiannya seperti itu ya enggak apa-apa, tapi kalau sudah disuruh mengada-ada, orang Kristen itu kan enggak apa-apa minum racun, terus disuruh minum racun, ya enggak mau, saudara. Jangan mau, itu bodoh dan tidak ada hikmat. Tapi kalau secara tidak sengaja ada ular mematuk saudara, kemudian saudara dalam nama Yesus, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa bisa dipatahkan, maka saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Sungguh saudara, ini kejadian nyata saya alami puluhan tahun yang lalu ketika saya meninggalkan Tuhan. Kemudian saya ingat, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya dari ini, saya akan melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan sembuhkan ketika bisa menjalar sampai ke paha itu, saudaraku, dihentikan, dan akhirnya saya sembuh, tidak binasa karena ular yang berbisa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini kita harus juga bisa merobek keinginan hawa nafsu daging. Penyembahan berhala, tadi sampai berhala ya, berhala sekarang itu bukan di pohon-pohon, bukan di patung-patung, saudaraku, tetapi ketika berhala nyusup di duit, gimana saudaraku? Makanya di kitab Wahyu, maka patung berhala itu akan bertindak begitu rupa sehingga siapa yang tidak menyembah kepadanya akan dibinasakan, akan dihancurkan, saudaraku. Itu apa sih, saudaraku? Kalau saudara punya duit banyak sekali, kalau cuma mungkin 50.000 ya nggak bisa berbisik apa-apa. Itu berbisiknya mungkin ayo beli bakso, saudaraku. Tapi kalau saudara itu mulai punya duit, saudaraku, 50 juta, 100 juta, 1 M, ini pikiran saudara mulai aneh-aneh, diilhami oleh duit tadi. Saudaraku, menyuruh melakukan perzinahan, menyuruh melakukan bahkan pembunuhan dan lain sebagainya. Saudaraku, itu karena kekuatan duit yang disusupi oleh kuasa kegelapan menjadi berhala di akhir zaman. Oleh karena itu dalam dunia kekristenan, kalau harta itu supaya tahir, harus sebagian dipersembahkan untuk mezbah Tuhan, supaya harta yang kau terima, berkat yang kau terima, duit yang kau miliki itu mengilhami saudara untuk berbuat baik, benar dan kudus. Ini tentang pemberhalaan. Jadi setan iblis itu sekarang tidak berada di bawah pohon angker itu. Ngapain mereka di sana? Gangguin apa, saudaraku? Gangguin celeng, saudaraku. Buat apa celeng? Digoda supaya masuk neraka. Ngapain celeng dimasukkan neraka, saudaraku? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang digoda manusia itu iblis. Sarang iblis di akhir zaman, Wahyu pasal 18, itu kota besar yang disebut Babel besar. Wanita pelacur itu, sudah bisa membaca Wahyu pasal 17 dan 18. Saudara, ini tentang pemberhalaan. Kemudian sihir. Nah, kalau lihat sihir, saudaraku, itu di depan sendiri, tapi kalau
lihat kebaktian, saudaraku, itu di belakang sendiri ya. Saya nggak nyinggung yang di belakang ya, saudaraku, bukan berarti saudara ini malah dengar yang di belakang ini, malah nggak ngantuk. Itu saya lihat malah pada melihat dengan serius, saudaraku. Saya nggak nyinggung yang di belakang ya. Jadi saudaraku, artinya saudaraku kalau melihat sesuatu yang sihir itu seneng banget. Wah, ndelok bakul obat, saudaraku, neng lapangan, mantep banget. Kebaktian, waktu naik kebaktian ini marah teko, saudaraku. Ya toh gitu toh, saudaraku. Lihat bakul obat, bisa apa namanya itu? Nah, mungkin lidahnya ditusuk nang ngarep dhewe, saudaraku. Waktunya kebaktian, saudaraku, ora teko malahan, saudaraku. Itu sihir. Kemudian perseteruan, dikit-dikit mencari seteru, mencari musuh, perselisihan, iri hati. Saudaraku, ini kalau saya terangkan jadi panjang, nggak perlu saya terangkan ya, saudaraku, renungkan sendiri. Kemudian kepentingan diri sendiri, percidraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya catat ada 15 macam keinginan daging yang harus kita robek supaya nanti kita bisa mengalami transformasi tubuh, supaya kita bisa mengalami sesuatu yang dahsyat. Saudara, tubuh yang diliputi kuasa Tuhan itu nanti puncaknya akan diangkat. Puncaknya akan diubahkan menjadi tubuh astral, tubuh kemuliaan. Yang di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 itu disebut harpazo. Di Wahyu pasal 12 ayat 6 disebut theogo. Saudaraku, ini saudaraku tubuh yang betul-betul tadi bisa taat, kemudian bisa memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, kemudian juga saudaraku bisa merobek keinginan daging, itu bisa seperti itu. Tetapi sebelum itu juga ada sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Satu cerita ya, saudaraku, ketika Elia lari cepat diliputi kuasa ilahi mendahului Raja Ahab yang naik kereta. Oh, ini dahsyat. Ini kuasa supranatural yang nanti akan terjadi ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, saudaraku. Kemudian seperti ketika Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia, itu juga supranatural. Yuk kita akan baca, saudaraku. Ini kuasa supranatural sebelum diangkat ya, saudaraku. Ini terjadi seperti ini. Elia sebelum diangkat itu terjadi seperti ini dulu, saudaraku. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 dan 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 dan 46. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Amin. Saudaraku, jadi pada saat itu ketika Elia itu, saudaraku, diliputi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, badannya mengalami satu transformasi kuasa yang luar biasa. Padahal ini belum pengangkatan ya, saudaraku, ini baru lari. Nanti di Wahyu juga ada lari, itu yang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 ya, saudaraku. Ini dalam sekejap, saudaraku, dia itu Elia lari cepat, diliputi kuasa Allah, mendahului Raja Ahab yang naik kereta. Dan ini jaraknya nggak main-main loh, saudaraku. Jarak puncak Gunung Karmel dengan Yisrael itu kira-kira 50 km. Jadi kira-kira sini sampai Kartosuro, saudaraku. Itu Elia lari, diliputi kuasa Tuhan, dengan Raja Ahab naik kereta. Tentu keretanya ini kudanya banyak, saudaraku. Saudara lari sampai Kulon Progo aja nggak kuat, sampai Gelagah ya, saudaraku. Sampai Wates saja nggak kuat. Ini sampai Kartosuro kira-kira 50 km dari Jogja, dari Tugu Jogja sampai Kartosuro itu kurang lebih ya 50 sekian lah. Ini 50 km. Itu Elia bisa duluan loh, saudaraku. Ini kalau bukan sesuatu yang luar biasa, saudaraku, maka dalam hal berkat pun saudara akan dibuat seperti Elia ini. Kalau saudara ini memiliki karakter seperti Elia, taat, bisa merobek keinginan daging, saudaraku,
Saudara akan bisa mengalahkan orang yang menaiki kereta, orang yang punya kuasa. Berkat saudara akan mengalahkan kecepatan saudara, akan melebihi orang yang memiliki kereta. Kalau saudara mengalami transformasi rohani itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian ini kisah Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia di Kisah Rasul 8 ayat 38 sampai 40. Kisah Rasul 8 38 sampai 40, mohon dibacakan. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Saudaraku, jadi dari Gaza sampai ini di sekitar Gaza ya, sampai Asdod itu dalam sekejap Filipus itu melakukannya, saudaraku. Dilarikan. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ini jarak antara daerah Gaza dengan Asdod itu kurang lebih 38 km, jadi jauh ya. Sini Purworejo kurang lebih ya. Tugu Jogja sampai Purworejo itu kira-kira 38 km, saudaraku. Nah, itu bisa dalam waktu sekejap ketika habis membaptis. Loh, itu nanti yang akan terjadi loh, saudaraku. Ketika nanti jemaat-jemaat akhir zaman itu dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 6. Ayo Pak Rudi baca Wahyu pasal 12 ayat 6. Saya tidak baca Alkitab, saya baca Pak Rudi saja. Yuk, Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14. Iya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Cukup. Ya. Jadi apa yang dialami oleh Filipus tadi ketika dibawa lari dalam sekejap, saudaraku, ini juga akan terjadi. Kuasa yang meliputi Filipus ini nanti akan meliputi gereja akhir zaman, orang-orang percaya di akhir zaman yang mencapai standar kriteria tertentu, yang dimana sifatnya tadi sudah saya sampaikan, seperti Henok, seperti Elia, dan bisa merobek keinginan-keinginan daging. Nanti pada saat Wahyu pasal 12 ayat 6 ini digenapi, mereka akan dibawa dengan kuasa Allah yang luar biasa. Maka jangan takut. Yang sudah sepuh mungkin jalan saja lambat sekali, gedol gitu, yang gendut, saudaraku, mungkin saudaraku, jangan takut. Ketika itu akan ada kuasa Allah yang meliputi saudara untuk menyelamatkan saudara dari bahaya yang akan terjadi di dunia ini, yaitu bahaya masa antikris. Saudara akan ditransformasi oleh Tuhan. Badan saudara yang mungkin mengalami kelemahan akan ditransformasi oleh Tuhan menjadi tubuh astral, tubuh yang dahsyat, yang membuat saudara ini akan berjalan secara luar biasa. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 itu nanti kejadiannya seperti itu. Jadi jangan takut, ibu-ibu yang sudah tua ya, saudaraku, yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, jangan takut, karena yang terjadi pada saat itu kuasa Tuhan akan menaungi saudara, dan saudara akan dibawa seperti Filipus itu. Luar biasa. Dan ini mengandung arti juga saat ini, kalau saudara bisa memiliki karakter Henok yang memiliki karakter, saudaraku, bergaul intim dengan Tuhan, memiliki karakter Elia yang memiliki ketaatan luar biasa tanpa babi bu. Kalau disuruh oleh Tuhan itu taat ya taat, saudaraku. Kemudian orang yang bisa merobek keinginan daging, maka saudara nanti akan mengalami transformasi dalam hal berkatmu, dalam hal kesembuhanmu, di dalam hal nanti saudara
ketika Wahyu pasal 12 ini digenapi betulan, nanti saudara akan ditransformasi oleh Tuhan dengan kuasanya. Tubuh saudara akan diubahkan menjadi tubuh yang dahsyat, penuh kuasa Allah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Kitab Wahyu ini hanya dipahami oleh orang yang mau rendah hati. Saudaraku yang mau merendahkan diri, kalau tidak rendah hati, merasa sombong, merasa tahu, tidak akan paham dengan kitab Wahyu. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara. Ayo kita akan sambut perjamuan kudus. Tim musik maju, kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Apa tadi yang dinyanyikan tadi? Kita akan berusaha memiliki karakter yang seperti Henokh, yang cinta kepada Tuhan, yang bergaul intim kepada Tuhan. Kita juga berusaha memiliki karakter Elia yang taat. Kita juga berusaha memiliki karakter orang-orang yang bisa merobek keinginan hawa nafsu daging. Ya, dinyanyikan tadi lagunya.